Enggak kayak gitu. Tapi Rasul menyebutkannya apa? Alif lam mim. Padahal Rasul tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi bisa melafazkan sesuatu yang indah, sesuatu yang asing bagi orang-orang Arab, padahal mereka ahli bahasa Arab, tapi begitu indah dan menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir tematik per ayat. Kali ini kita akan mulai dari awal, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat pertama. Dan kemudian insya Allah akan dilanjutkan terus dengan istiqomah sampai ayat yang terakhir. Semoga kita bisa istiqomah. Sallallahu alaihi wasallam, mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa dirahmati oleh Allah SWT, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama, yang sering sudah kita membacanya, bagi teman-teman yang sering membaca Al-Quran, dan semoga senantiasa menjadi pembaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah firman Allah SWT, yang dimana membaca Al-Quran itu adalah mendapatkan pahala khusus yang tidak didapatkan dari bacaan-bacaan lain, yaitu khusus bagi Al-Quran. Baik, kita langsung saja ke ayat yang pertama. Ini adalah rujukan kita adalah masih kitab At-Taisir fi Ushul Tafsir surat Al-Baqarah karya Syekh Atha Abu Rustah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalam surat Al-Baqarah ayat pertama adalah alif lam mim. Ini juga sebagaimana di surat-surat yang lain, ya, alif lam ra atau yasin, toha, dan sebagainya. Yang mana ini adalah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Ya, mari kita baca tafsiran dari Syekh Atha Abu Rustah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tafsiru qawlihi ta'ala alif lam mim. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala alif lam mim. Apa yang dimaksud dengan alif lam mim? Menurut Syekh Abu Rustah, hadhil ayatu wa kadzalika baqil hurufil muqatta'ati fi awailis suwari. Hadhil ayatu, adapun ayat ini, wa kadzalika, dan sebagaimana juga baqil huruf al muqatta'ah, ya, huruf-huruf muqatta'ah yang lainnya, ya, maksudnya huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah, alif, lam, mim, alif, lam, ra, ya, sin, ta, sin, mim, ya, dan sebagainya, ya, fi awailis suwari, yang ada pada awal-awal setiap surat. Ya, tidak hanya surat Al-Baqarah. Kulluha minal mutasyabihi. Semuanya itu adalah merupakan bagian dari ayat-ayat yang mutasyabih. Sebagaimana kita ketahui, ya, dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih. Muhkam itu sudah diketahui jelas maknanya, tidak perlu, ya, penafsiran lagi yang terlalu mendalam. Kalau ayat-ayat yang mutasyabih itu maknanya bisa banyak, ya, tidak hanya satu. Bahkan untuk memahami ayat-ayat mutasyabih harus mengeluarkan, ya, tenaganya ekstra, pemikirannya ekstra dan sebagainya, sehingga bisa memahami ayat-ayat yang mutasyabih, ya. Dan di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang muhkam itu adalah hunna ummul kitab, adalah inti dari kitabnya ayat-ayat yang muhkam. Kalau ayat-ayat yang mutasyabih bisa berbeda pendapat dari setiap ulama. Nah, termasuk ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yaitu alif lam mim, itu adalah ayat yang mutasyabih. Ai minal ayatil lati laha aktsarun min ma'nan, yaitu bagian dari ayat-ayat yang padanya memiliki banyak sekali makna. Ya, maknanya banyak, alif lam mim itu. Ya.
wa hiya tahtaju ila badli juhdin fi ta'wili ma'naha. Ya, untuk mengetahui takwil ya atau maknanya, padanan makna dari kata-kata huruf-huruf muqatta'ah ini adalah membutuhkan ya kesungguhan yang keras, membutuhkan kesungguhan yang ekstra bagi para mujtahid atau bagi para mufasir untuk mengetahui makna dari ayat tersebut. Ayat fi ta'yinil makna ar-rajih, yaitu adalah bagaimana untuk mendapatkan makna yang pas, makna yang tepat, makna yang kuat dari alif lam mim ini. Karena maknanya sangat banyak. Kira-kira makna tepatnya itu apa? Ya. Fal qat'u fi ma'nal mutasyabih ghairu mumkinin. Maka untuk mendapatkan makna yang pasti dalam ayat-ayat yang mutasyabih itu tidak mungkin. Ya. Wa illa lakana muhkaman. Kalau seandainya ayat mutasyabih itu bisa dimaknai dengan makna yang jelas, yang qat'i, maka itu disebutnya muhkam, ayatnya muhkam. Gitu, bukan mutasyabih lagi. Ya, wa qad waradat fiha aqwalun. Dan telah kita dapati banyak sekali ya riwayat-riwayat yang turun yang oleh para ulama, pendapat-pendapat yang banyak berkaitan dengan makna alif lam mim. Ya, tapi kebanyakan mufasir mencari aman, mereka mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Seperti di tafsir, misalkan tafsir Al-Jalalain. Ya, kebanyakan Imam Jalaluddin Asyuti atau gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menggunakan istilahnya wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu tujuannya, maknanya. Tapi ada juga ulama yang menakwilnya. Ya, termasuk di dalam kitab yang akan kita baca bersama-sama. Ya, ar-rajihu maknaha annaha, makna yang paling kuat diantaranya adalah ini. Ya, apa itu makna alif lam mim? Adalah asmaun li suwari, adalah nama-nama dari surat-surat yang dimaksud. Ya, misalkan alif lam mim al-baqarah, ya berarti ini di dalam surat al-baqarah, maka ini alif lam itu adalah nama suratnya. Yaitu suratnya adalah surat alif lam mim al-baqarah. Ya, tahmilu makna tahaddi lil arabi. Yang mana di dalam huruf-huruf muqatta'ah ini yang ada di dalam setiap surat, ya, di surat-surat dalam Al-Qur'an itu mengandung makna at-tahaddi, tantangan bagi orang-orang Arab. Ya, jadi orang Arab ditantang. Al-Quran itu adalah mukjizat. Salah satu sifat dari mukjizat, di antara sifat dari mukjizat adalah at-tahadi, menantang. Ya, yang pertama mukjizat mukhariqun lil adat, yang menyelisih adat. Yang kedua itu harus at-tahadi, harus menantang. Kalau mukjizat enggak menantang, maka bukan mukjizat. Semua mukjizat itu harus menantang, termasuk Al-Quran. Al-Quran itu menantang orang-orang Arab. Pada saat itu orang Arab itu adalah mereka ahli dalam bidang tata bahasa Arab. Ya, mereka ahli sastra, mereka ahli balaghah, mereka ahli syair, ya, dan sebagainya. Ya. Ketika turun Al-Qur'an dengan ayat-ayat dan surat-suratnya, maka mereka ditantang alif lam mim. Mereka baru dengar tuh. Alif lam mim itu apa? Nah, gitu. Mereka baru dengar yang namanya syair itu alif lam mim di awalnya, atau alif lam ra atau yasin dan sebagainya. Amma limada ya yarjihu kaunuha asmaun liswar. Adapun apa sebabnya? Ya, kenapa yang makna yang paling tepat, makna yang paling kuat itu adalah bahwasanya alif lam mim atau yang sebagainya itu adalah nama-nama dari surat-surat. Fali annal isma 'indal arabi huwa ma yashuddul asma'. Ya. Yang disebut sebagai isim atau nama di kalangan orang-orang Arab adalah ma yashuddul asma', adalah sesuatu yang paling sering didengar, yang paling terngiang-ngiang di dalam pendengaran, ya. Wa yalfitul andar ilal musamma, dan sesuatu yang paling membuat orang itu melihat ketika sesuatu yang itu disebutkan. Ya, ketika disebutkan alif lam mim, maka orang berbalik surat Al-Baqarah. Ya, alif lam mim dzalikal kitabul. Orang itu akan berpaling, apa nih gitu.
terkejut, heran, takjub dan sebagainya. Maka disebut itu sebagai nama-nama dari suratnya. Fa idza qulta Muhammad inda mururi rajulin, ya, iltafata as-sami'u ila rajul. Ketika kita menyebutkan Muhammad pada orang yang sedang lewat, misalkan orang lewat ada namanya Muhammad, kita sebut Muhammad, kita panggil, maka orang-orang itu akan berpaling kepada dia, ya, orang yang lewat itu yang namanya Muhammad, ya, maka berarti nama dia itu adalah Muhammad. Ketika kita sebut Muhammad, semua orang berpaling kepada dia. Itu analoginya, ya. Ketika kita sebut Muhammad, orang berpaling kepada dia semua. Ketika sebut Alif Lam Mim, orang berpaling kepada surat Al-Baqarah. Alif Lam Ra dan sebagainya. Yasin, Toha dan sebagainya. Ya. Wal ibtida'u bi hadhil hurufi al-muqatta'ati fi awailis suwari yashudul asma'. Maka memulai surat, ya, dengan huruf-huruf muqatta'ah ini di setiap awal surat adalah menekankan atau membuat orang itu terngiang-ngiang di dalam pendengaran mereka. Ya. Li talaqqi ma yutsla, ya, wa yalfitu an-nadharu lidzalika. Orang akan terngiang-ngiang bagi orang yang mendengarkannya, kemudian akan membuat orang itu berpaling pandangannya kepada, ya, Alif Lam Mim ini. Alif Lam Mim. Apa nih Alif Lam Mim? Orang-orang Arab dulu baru dengar. Apa itu Alif Lam Ra? Ya, wa alaihi kana fi nutqi Alif Lam Mim fi awali surati, ya, amama as-sami'in syadda li asma'ihim, ya, wa lafata li andarihim ila suratil lati satutsla. Wa alaihi, dan atas yang demikian itu, kana fi nutqi Alif Lam Mim, maka pada penyebutan Alif Lam Mim, hurufnya Alif Lam Mim, dibaca Alif Lam Mim, bukan dibaca ilmun, bukan dibaca alamun, bukan dibaca, ya, ulumun, bukan. Tapi Rasulullah SAW ketika memperdengarkan ini bacanya Alif Lam Mim. Coba, orang-orang Arab tidak pernah ada yang membuat syair yang seperti itu, ya. Penyebutan Alif Lam Mim fi awali surati, di dalam surat amamas sami'in, di depan para pendengar, ya, syadda li asma'ihim, maka ini menancap kuat, ya, di dalam pendengaran mereka, ya, wala fata li andorihim, dan kemudian memalingkan pandangan mereka ila suratil lati satutsla, kepada surat yang akan dibaca. Apa nih Muhammad SAW membaca apa nih, gitu. Heran, para takjub. Wa kana fi dzalika ma'nal ismi, ya. Wa kana, dan ada fi dzalika, yang demikian itu, maknal ismi adalah makna dari sebuah nama, litilalati 'alal musamma, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Orang-orang pada berpaling semua. Alif Lam Ra, orang berpaling semua. Nah, gitu. Yasin, orang-orang pada mau apa nih? Muhammad mau apa nih? Nah, gitu. Walihada qulna hiya al-asma'ul lis-suwari. Maka oleh karena itulah kami mengatakan, menafsirkan, menakwilkan bahwasanya Alif Lam Mim itu adalah nama-nama dari surat-surat yang akan dibaca. Ya, fanaqulu, maka kami mengatakan suratu Alif Lam Mim Al-Baqarah. Ya, kalau ini Alif Lam Mim di depan di dalam surat Al-Baqarah, berarti nama suratnya adalah surat Alif Lam Mim Al-Baqarah. Nah, seperti itu. Suratu Yasin, misalkan depannya Yasin berarti surat Yasin. Wa hakadha Thaha, surat Thaha. Alif Lam Ra Yusuf, Alif Lam Ra di surat Yusuf dan sebagainya. Ya. Wa amma annaha tahmilu ma'na tahaddi lil Arab. Adapun bahwasanya huruf-huruf muqatta'ah ini mengandung makna at-tahaddi, tantangan, lil Arabi, bagi orang Arab, fali annaha tulamisu asma'ahum, ya. Karena ketika Rasulullah SAW membaca Alif Lam Mim tulamisu asma'ahum, itu menyinggung pendengaran mereka, menyinggung pendengaran mereka, ya, mempengaruhi pendengaran mereka. Mereka itu terasa mengganjal begitu, ya. Ibtida'u bi hurufin min jinsi kalamhim.
Ya, yaitu pada awal-awal huruf-huruf dari jenis-jenis ucapan mereka. Alif lam mim. Kok dibaca alif lam mim sih gitu. Wa ma'a dzalika la yastati'una an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Oleh karena itulah mereka tidak bisa membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an ini. Au bisuratin minhu, atau dari satu surat saja. Orang-orang Arab tuh nggak bisa gitu. Dari satu alif lam mim saja mereka tahu bacaan itu asing. Alif lam mim, mereka ketika ada tulisan alif lam mim mereka baca alaman, alamun. Ya, ilmun, ulumun atau apa? Ya, tapi Nabi Muhammad SAW membacanya apa? Alif lam mim gitu. Asing bagi mereka. Bahasanya dari seorang yang ummi, orang yang tidak bisa baca dan tulis, la yantiqu asma al-huruf, tidak menyebutkan nama-nama huruf, bal yaqulu, tapi Rasul menyebutkan alif, ya. Tidak menyebutkan alif, ya. Al mim, alif al mim, alif al mim, enggak nyebut kayak gitu. Ya. Rasul menyebutkan alif lam mim gitu. Wala yaqulu alifun lamun mimun. Ya, Rasul juga tidak menyebutkan alifun lamun mimun, enggak kan? Alifun lamun mimun. Atau Rasul juga menyebutkan ail im, enggak kayak gitu. Tapi Rasul menyebutkannya apa? Alif lam mim. Padahal Rasul tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi bisa melafazkan sesuatu yang indah, sesuatu yang asing bagi orang-orang Arab, padahal mereka ahli bahasa Arab, tapi begitu indah dan menakjubkan. Rasul juga tidak mengatakan alifun lamun mimun, ya kan? Ya. Illa idza kana muta'aliman. Ya, orang yang bisa menyebutkan alif lam mim itu pasti adalah orang yang belajar, orang yang pintar, gitu. Wa Rasulullah SAW ummiyun, ya, ya'rifunahu wa ya'ishu bainahum. Dan Rasulullah SAW itu orang yang ummi, gitu, tidak bisa baca tulis, dan Rasul itu hidup di tengah-tengah mereka, ya, dan mereka mengetahui keadaan Rasul memang nggak pernah belajar baca tulis. Coba, tapi tiba-tiba bisa menyebutkan sesuatu yang indah, Al-Quran. Aslinya mereka itu takjub. Mereka juga mengatakan ini bukan dari manusia, ini luar biasa. Ya, cuman karena kesombongan mereka kemudian menolak begitu. Wa kullu hadza ziyadatun fit tabkiti lahum. Ya, dan ini semua menambah pada tabkiti lahum wa iqamatil hujjah. Ya, menambah pada ketidakberdayaan mereka, kemudian membungkam mereka dan menegakkan hujah alaihim atas mereka, wa tahaddi lahum, dan tantangan kepada mereka. Mereka ditantang, tapi mereka tidak bisa membuat yang seperti Al-Quran. Dari mana? Dari satu ayat saja, alif lam mim, mereka tidak bisa tidak bisa kemudian menerjemahkannya, tidak menyangka-nyangka ada lafaz seperti alif lam mim, alif lam ra yasin dan sebagainya. Mereka sangat terkejut dan juga takjub gitu. Ada sesuatu yang seindah ini. Pasti ini bukan dari manusia. Ini menunjukkan kemukjizatan dari Allah SWT. Ketika Allah SWT menantang mereka, ya, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu ragu bahwa Al-Qur'an ini adalah bukan dari Allah, maka buatlah satu surat saja yang semisal. Mereka walaupun ahli bahasa Arab, ahli balaghah, ahli syair, tidak bisa, tidak ada yang bisa membuatnya. Itu apa? Menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah mukjizat. Mukjizat dari mukjizat Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itulah pemirsa yang dirahmati Allah, dari satu ayat saja, dari alif lam mim, ini kita sudah mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa, bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa dari Allah SWT, yang ada di tengah-tengah kita, yang senantiasa kita baca, kita pelajari, dan kita harus memahami. Ketika kita sudah membacanya, mempelajari, memahaminya, maka tugas utama bagi kita manusia adalah menerapkannya. Ini baru satu ayat alif lam mim saja. Belum kita ke ayat selanjutnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, insyaallah akan dilanjutkan pada video selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Demikian bisa kami sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.